Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang menggenggam semua makhluk yang berjiwa, Rabb yang mengatur segala yang ada di dunia fana ini, baik itu jin dan manusia. La ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Rabb yang tidak bergantung kepada makhluk sesuatu apapun. Dia yang maha hidup, dia yang maha menggenggam, dia yang maha mengatur semuanya yang ada di alam ini. Allah tidak tidur dan makhluknya bergantung pada tidurnya. Awal dari pertemuan kita hingga dari kedua ketiganya, kita telah membahas sedemikian rupa, sedemikian lebar berkenaan dengan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mengenalnya, dan bagaimana kita cara mendekatkan diri kepadanya. Dan itu semua oleh kita dijadikan suatu bahan untuk bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemarin telah diterangkan siapa Allah, di mana Allah. Sekarang kita akan membahas siapa kita, dari apa kita diciptakan, dan kemana kita langkah tujuannya berakhir. Mungkin siswa-siswi SMK Perbankan Syariah yang dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Bapak, dibanggakan oleh orang tuanya, baik agamanya, baik negaranya, baik masyarakatnya, baik siswa-siswi yang soleh dan soleha. Siapa manusia? Pertanyaannya. Manusia berasal dari tinin. Apa dari tin tersebut? Yaitu tanah. Kalau kita berbicara tanah, maka tidaklah jauh berbeda kita
sama halnya sebanding serupa dengan tembikar ataupun tanah liat yang diciptakan untuk kerajinan tangan yang terbuat dari tanah. Kenapa begitu? Memang demikian. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Dalam salah satu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi. Jika Allah menghendaki, bisa saja manusia diciptakan dari unsur yang lain. Tentu sangatlah mudah bagi Allah, karena Allah mempunyai kehendak kunnya, kun fayakun tersebut. Atau bisa saja diciptakan manusia dari unsur cahaya seperti malaikat, atau dari api seperti unsur yang diciptakan untuk jin. Allah Maha Kuasa dan Allah sangat mampu menciptakan segala sesuatu. Tetapi justru manusia diciptakan dari tanah yang kita pijak setiap saat, yang kita injak, yang kita selalu berdiri di atasnya, yang selalu kita sangat gagah dan sangat angkuh di atas tanah tersebut. Padahal asal muasal kita adalah dari tanah tersebut. Menurut pemahaman keislaman kita, tidaklah mungkin Allah ciptakan manusia berasal dari unsur tanah tanpa maksud dan rahasia tertentu. Luar biasanya, Allah menyebut penciptaan ini adalah sebaik-baik ciptaan. Surah Al-Quran, Surah At-Tin ayat 4. Hadis yang disebutkan di atas sinkron dengan temuan penelitian bahwa unsur-unsur yang terdapat pada tubuh manusia juga terdapat di dalam tanah. Tubuh manusia terdiri atas air, kadarnya antara 54 sampai 74%, lemak 14%, atau 26%, protein 11 sampai 17%, karbohidrat 10%, dan unsur anorganik 5 sampai 6%. Jika kandungan itu diurai ke dalam unsur-unsur dasarnya, maka akan didapat hasil bahwa tubuh manusia terdiri atas oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, kalsium 1,40%, fosfor 0,70%, sulfur 0,20%, potasium 0,18%, sodium 0,10%, klor 0,10%, magnesium 0,054%, dan beberapa unsur lainnya 0,014%, seperti yodium, fluor, brom, besi, tembaga, mangan, seng, krom, kobalt, nikel, molibdenum, vanadium, silikon, dan aluminium. Unsur-unsur kimia yang dikandung tanah
tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia. Jadi unsur-unsur tanah yang tadi disebutkan adalah ada semuanya ada di dalam tubuh manusia. Sesuai dengan teks Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Manusia diciptakan dari saripati tanah yang disempurnakan. Tubuh manusia secara jasmania oleh Quran sendiri dikatakan lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Yang terbukti bahwa tubuh manusia itu terbungkus oleh daging sangat rentan kepada alam sekitarnya. Mudah sakit, kotor, sesudah mati mudah sekali membusuk. Patut direnungkan siswa-siswi SMK. Selama 34 kali di dalam sholat wajib sehari semalam, kepala bagian tubuh paling mulia di tubuh manusia harus menyungkurkan diri kepada tanah atau sujud yang muasal dari awal penciptaan kita. Kembali kita ke latar belakang kita, bahwa ketika manusia diciptakan, malaikat sedikit protes pada Allah. Kenapa protes? Pertanyaannya malaikat. Sementara iblis bukan hanya protes tapi membangkang. Ablasa iblisu iblisa, terlaknat, terkutuk karena ngebangkang. Kalau malaikat hanya protes, kalau iblis membangkang, tidak mau mengakui penciptaan Adam dari tanah. Kalau malaikat berkata, "Ya Rabbi, kenapa Engkau menciptakan ciptaan yang lain sedangkan kami selalu patuh, tunduk, bertasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh." Kami selalu bertasbih setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit. Maka Allah berkata, kamu tidak akan tahu berkenaan apa yang ada rahasia di dalamnya. Maka bala sahidna, maka aku bersaksi, wa atona, dan kami taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyalah Allah menanyakan pada jin, "Wahai jin, Tuhanmu ini akan menciptakan suatu makhluk yang diciptakan awalnya dari tanah." Maka terjadilah ciptaannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka jin disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan angkuhnya dan sombongnya, "Wahai Allah, kenapa Engkau ciptakan makhluk yang rendah dan hina, yang diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari nurnya Allah, dari cahaya, dan aku adalah yang diciptakan dari apinya." Kalaulah dibandingkan muliaan, lebih terhormat saya daripada makhluk terhina ini yang diciptakan dari tanah. Maka kata Allah, ablasa, terkutuklah kamu wahai jin, karena tidak
mau bersujud, fasajadu li Adama ila iblisa, kecuali iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Aba wastakbara, dan iblis itu angkuh dan sombong, menyombongkan dirinya bahwa aku lebih mulia daripada Adam. Nah, asal muasal kita dari tanah, maka kita diciptakan proseduralnya berawal dari saripati tanah tersebut adalah memancarnya di antara tulang sulbi. Apa itu? Yaitu sperma. Sperma itu dari kita memancarkan dari tulang sulbi tersebut, maka terpancarlah 5 juta sperma yang keluar dari laki-laki. Lalu berenang sperma tersebut mendatangi sel telur. Maka prosesnya dari 0 bulan hingga 40 hari, maka tiap harinya terus saja ada perubahan serta perubahan hingga terjadilah prosesnya siapa kita. Kita ini adalah awalnya dari sperma, nutfah dari sperma yang diciptakan oleh Allah, yang terpilih oleh Allah menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang paling paripurna. Tapi begitu manusia tercipta menjadi manusia yang sempurna, maka terjadilah perubahan yang sangat signifikan, yaitu mempunyai rasa angkuh, rasa sombong, rasa egois, bahwa aku adalah siapa, bahwa aku adalah ini, itu dan lain sebagainya, serta aku adalah aku. Dengan keegoisannya mereka berkata ini adalah aku, padahal awalnya kita adalah makhluk yang jijik, makhluk yang sangat geleh, lalu disempurnakan oleh Allah. Setelah sempurna, dia mempunyai ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu itu dia bisa menguasai segala situasi dan kondisi. Dengan ilmu itu dia bisa mempertahankan diri hidup, dan dengan ilmu itu dibedakan antara manusia satu dengan yang lainnya, yaitu kepintaran. Ala kulli hal, masya Allah, ilmu itu tidak seperti padi, semakin naik dia semakin merunduk, tetapi ini malah sebaliknya, dia takabur dan sombong. Padahal rahasia sesungguhnya penciptaan manusia dari tanah, tempat kematiannya ke tanah, sujud pun ke tanah, sesungguhnya memang Allah yang Maha tahu. Tetapi dari ayat-ayatnya dapat diketahui bahwa manusia punya watak untuk menyombongkan diri yang sangat
sangat luar biasa. Semua menjadi bahan kesombongan, sombong karena harta, sombong karena keturunan, sombong karena pangkat dan jabatan, dan sering berlaku zalim atau melampaui batas. Jika kebaikan yang diperolehnya, manusia sangat bakhil, dan jika keburukan yang didapat, manusia selalu berkeluh kesah, tidak menerima segala sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmatnya paling kecil ataupun nikmat paling besar. Tabiat kesombongan dan keangkuhan manusia telah ada sejak ketika Allah menawarkan kepada semua makhluk yang ada untuk memegang amanah, menjalankan syariah. Namun tidak satu pun yang sanggup memegang amanah ini kecuali manusia. Bumi, langit, gunung, semua tak sanggup mengemban amanah khalifah ini. Sesuai firman Allah surah Al-Ahzab 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dapat dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu zalim dan amat bodoh. Siswa-siswi SMK Perbankan Syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka kita bisa menyadari bahwa siapa kita. Yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang awalnya ada akan kembali tidak ada di dunia ini. Karena dunia ini bukan tolak ukur selamanya, tapi hanya sementara. Dikasihkan ke kita, hanya diamanatkan sementara. Untuk apa? Untuk menjadi wasilah, suatu perantara agar kita bisa ibadah dengan tenang, agar kita bisa mengingat Allah dengan sempurna, mengingat Allah dengan bersih, mengingat Allah dengan tidak ada kotoran di dalam diri kita atau najis. Hanya wasilah. Siswa SMK, ada HP, kalian punya HP. Itu hanya suatu wasilah, bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa mengerjakan tugas secara online, secara daring, bisa chattingan ketika menanyakan tugasnya dari guru bulan apa, kapan dikumpulkannya. Itu semuanya hanya suatu wasilah. Yang punya motor untuk berkendara ke sana kemari, siswa-siswi SMK, itu hanya wasilah untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan cepat. Komunikasi dengan cepat bagaimana? Agar kita bisa datang ke sekolah tepat pada waktunya, agar kita pulang ke rumah agar tidak khawatir orang tua kita. Maka itu semuanya adalah wasilah. Siswa-siswi SMK, maka di sini kita sebagai manusia dari awal proses kita hingga nanti kembali lagi kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tukang parkir, semua manusia dari ujung timur hingga ujung barat datang ke tempat tersebut. Lalu dia
menitipkan, berhenti dan memarkir kendaraan tersebut, baik itu motor dari merek tipe apapun hingga kendaraan merek dan tipe apapun, dari yang termurah, yang sedang hingga yang termahal, semuanya ada di sana. Lalu ketika suatu saat si fulan tersebut yang mempunyai motor ataupun mobil tersebut mengambilnya kembali, ya harus pasrah. Semuanya adalah titipan. Semuanya adalah titipan. Tidak perlu ada rasa cemas atau khawatir, waduh diambil kembali dan lain sebagainya. Semuanya adalah titipan. Maka kita harus sadar di dalam diri kehidupan kita ini semuanya adalah titipan. Sesuai dengan firman Allah yang selalu kita ucapkan di dalam salat kita, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana awwalul muslim. Qul inna sholati, sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki wa mahyaya, segala ibadahku, segala hidupku, kematianku, wa mahyaya wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pencipta maha semuanya, alam semesta ini, pencipta alam semesta ini. Wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, dan tidak ada sekutu. Allah tidak ada sekutu untuknya. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan kami berserah diri kepadanya. Wa ana awwalul muslimin, kami adalah bersaksi lebih awalul muslimin. Ketika bersaksi siapa? Bukannya di dunia. Kita sebelum diciptakan ke dunia, sebelum diturunkan ke dunia, itu semuanya udah natashhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kita semuanya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kapan itu? Ketika kita di Lauhul Mahfuz, lalu terlahirlah ke dunia, maka antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan kita bersaksi kembali ketika dilahirkan ke dunia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa kesaksian kita? Yaitu ketika kita sholat tiap waktu, ketika tiap sholat sunat, baik itu wajib, semuanya bersaksi. Yang pengecualian adalah ketika dia dilahirkan dalam keadaan orang tuanya kafir, maka dia belum Islam. Itu mungkin beda kembali, itu beda lagi situasi kondisinya. Tetapi jangan salah, siswa-siswi SMK Perbankan Syariah, jangan salah, ketika kita bersaksi seperti ini, jangan kalah kepada mereka orang-orang yang belum Islam, yang belum masuk Islam, yang dilahirkan belum Islam. Maka ketika dia menjadi mu'alaf dan dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia melesat. Apanya yang melesat? Ketika dia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, maka dia menggali semuanya. Ketertinggalan mereka itu digali sampai dia yakin 100% bahwa benar-benar tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kalah. Jangan kalah kita kepada mu'alaf
seperti mereka. Yang kita awal keislamannya daripada mereka. Maka nah di sini kita tanam, kita pupuk, kita besarkan keislaman kita dengan keyakinan, hakul yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang lainnya. Jangan mau kita di dalam kehidupan kita ketika kita sakit datang ke dukun minta obat. Ketika kita mempunyai mimpi datang ke dukun. Kenapa ya seperti ini mimpinya? Saya dikejar-kejar anu dan sebagainya. Saya seperti mohon maaf digulung banjir dan sebagainya. Maka ketika kita datang kepada dukun, maka hilanglah, lenyaplah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufurlah kita. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillah. Siswa SMK Perbankan Syariah yang dihormati oleh Bapak dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan di dalam kehidupan kita bahwa la ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, serta patuh juga kepada ibu bapak kalian. Kenapa kita harus patuh kepada ibu bapak kalian? Pada ibu bapak kita, karena dialah yang melahirkan kita, yang memberikan kasih sayang kita ketika kita dikandung oleh ibu kita dan dibesarkan oleh bapak kita. Dari sini maka kita bisa tahu siapa kita sebenarnya dan kemana kita akhirnya. Awalnya kita tidak ada, lalu akhirnya tidak ada lagi. Kemana akhirnya? Ya kembali lagi kepada Allah. Kita akan mati, kita akan dikumpulkan kembali di alam mahsyar. Proses manusia terjadi menjadi 3 bagian. Ada yang didalamkan dari sulala, tahap kedua alaqah, tahap ketiga adalah mudghah. Sulala adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin. Awalnya dari jutaan sperma, lalu bergerak menuju rahim untuk membuahi ovum dari wanita. Tahap kedua disebut alaqah. Kemudian dari air mani itu kami jadikan segumpal darah alaqah. Alaqah berarti juga nama dari binatang kecil yang hidup di air dan di tanah, yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa, yaitu sebagai sebangsa lintah. Kita ini lintah loh, lintah yang mengisap darah, menyedot darah. Lalu tahap ketiga adalah mudghah, segumpal daging. Dalam kelanjutan surah Al-Mu'minun dijelaskan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Nah, sudah tahu siapa kita akhirnya? Ya, kita manusia yang sangat lemah, yang sangat awalnya menjijikan. Lalu terjadilah sekarang mempunyai paras yang cantik, mempunyai paras yang ganteng, cakap,
dan lain sebagainya dan sebagainya. Padahal awalnya kita tidak tahu, tidak ada, lupa kita. Awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Ketika ada, sombong dan takabur kita. Semoga siswa-siswi SMK Perbankan Syariah tidak melupakan asal muasal kita, dari apa, prosesnya bagaimana, lalu kita menjadi seperti sekarang, kemana kita. Semoga kita tidak lupa prosesnya, dan semoga kita selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada peraturannya, selalu kita berdoa kepada Allah, meminta hidayahnya, meminta curahan rahmatnya, inayahnya, maghfirahnya, dan curahan rahmatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan mendoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.